tinggalin cek imam kadena aing teu ngomong. Semua batal anak-anak. Ya. Masjid baheula mah anak-anak ya Allah tidak seperti sekarang ya. Coba lihat masjid sekarang itu tertib hebat. Bersih di dalam, nggak ada kolor dulu, kolor mukul, tajuk teh ya, lamun nek berjamaah ka tajuk teh, porosotkeun kolor teh, tilap-tilap los karena gowok teh, kan dulu mah tajuk banyak gowok teh, tempat kolor, ayam makmum 20 kolor 20 cik sareng, balik, ahili, balik, banjuang ahili, datang teh ka imah cek majikan ceu icih. Bapak sia eta kolot teh keur pahili bauna kieu. Allahu Akbar. Aya teh beurang masjid baheula matara dikokunci. Saya dakwah di Purwakarta di Majalengka. Geus puguh aya di Pantura mah ya. Upami jalan bulan Rajab mulut ya. Itu lamun nek Isya sok dikokunci di luar we salat teh. Pami orang bade eta bade salat di luar, di jero mah dikunci, Pak. Zaman ayeuna tingali. Masjid harus dikunci. Naon sabab dikunci? Sok loba nu maling kas masjid. Makanya dikunci. Gitu. Da baheula mah tara dikunci anak-anak. Plung-plong mah teh barang teh tajuk teh baheula. Nyaho atuh hayam teh arasu. Malum satu tanya hun tempat sujud, cerot teh ngising di dinya. Coba, ya Allah eta tetelon tempat sujud diisingan. Gusti nu agung datang imam rek mimpin salat. Cik datang. Naon eta? Ana teh kotok teh. Uluh, ai kotok beureun aya hayam asup goblok teh hayam teh nyaho tempat sujud sia gelo. Kalah ngambek. Lain hayam ngumbah. Kalau nyokot kapur di buludan. Di aranan awas tai kotor. Dina kitab Tangkihul Kaul dikuningakeun umat Islam yang sanggup mencuci tempat sujud atau masjid, maka seluruh makhluk Allah mangduakeun ka eta jalma sok dek bebersih di masjid. Masya Allah. Aya kalah dibulingan. Ada nama geus kuringan geus bare aran teh ka ditu salat sunat. Datang makmum. Naon eta di buludan? Aya makmum 20 maca kabeh. Tapi satu saja tidak ada yang mau membersihkan itu. Jadi pendidikan kurang mah kurang actionnya, kurang pengamalan gitu. Seperti tadi sholat berjamaah minta tanda tangan, gitu tante kan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lamun ngabohong kumaha apa kepala sok budak misalkan hayat tanda tangan gitu. Tapi yang jujur kita ini bagus kita menerapkan kedisiplinan begitu. Siapa yang tidak ikut berjamaah? Karena sholat berjamaah itu pahalanya besar anak-anak. Besar anak-anak. Saya teringat ketika di pesantren ya, di Babakan Ciwaringin. Di Cirebon ya. Yang masih hidup itu berjamaah di pesantren sampai saat ini anak-anak. Ya Allah, ya Rabbana. Di pesantren. Begitu adzan, sesudah adzan, anak santri itu memenuhi masjid yang begitu besar, ribuan santri masuk ke masjid, ikut semua sholat berjamaah. Karena kalau di pesantren satu kali tidak ikut berjamaah, dia akan dikenakan hukuman takjir namanya, digurujuk ku cai WC. Bayangkeun nyuk saemer di WC arejo, dikucurkeun karena sirah nakal. Bagi anak yang nakal, yang malamnya nonton. Orang lain ngaji kitab, dia nonton. Itu kena nanti kalau di pesantren. Atau tidak ikut berjamaah ya. Pas ketika itu ada anak baru yang korban narkoba. Para orang tuanya di pesantren kan di sana. Nakal dia.
Begitu sholat berjamaah dia ikut, baru 2 minggu dia di sana belum bisa beradaptasi. Gagah eta budak teh tukangan imam ngajedogna. Imam masuk, dia sudah ada di belakang imam, itu anak nakal baru 2 minggu pesantren teh. Ketika imam masuk, kiai itu ngambil siwak, kan itu sunnah ya, kalau mau sholat ngambil siwak, langsung dibersihkan giginya, terus simpan lagi siwaknya. Itu anak yang baru teh itu makan apa ya? Juga nama ngeunang beren, cek udah nakal tadi. Pada imam make siwak teh menyusuri ka dieu. Kema geus buah jelema aing hayang nyaho. Naon eta teh? Jigana kiai bekieun eta. Pas begitu sholat berjamaah beres, dia masuk sendiri ke masjid yang tadi. Dia ingin membuktikan apa yang dimakan kiai tadi. Begitu dia ambil tongkat segede kieu, digegel langsung bening telas. Itu anak punya niat cek batur kiai teh pinuh ku pangarti, loba ku pangabisa. Hayang nyaho ku aing ieu siwak rek dibawa ka kamar aing tadi, aing tos dahar loba sambal lada. Rek disusukeun kana sambal lada ku aing tadi. Ini anak nakal. Datang ke kobongna, eta siwak teh dilelepkeun kana naon? Kana sambal lada teh ujung pada ujung. Buana. Geus beres, masuk lagi, simpan di tempat tadi masjid. Pas sholat berjamaah Isya ceritanya, semua santri sudah kumpul. Imam datang, calon korban. Biasa beliau mau memimpin sholat, tidak lupa dia ngambil siwak. Begitu nyusur langsung kena gigi, merasakan lada luar biasa. Reka gorowok era ku santri. Sakuat-kuat manehna maca surat Fatihah jeung surat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim sampai waladdallin. Itu yang punya dosa di belakang kicep. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mau baca surat tapi leng neangan surat anu kira-kira bisa nyageurkeun lada. Kapendak wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Beres surat semua ladana leungit. Alhamdulillah. Ya Allah, eta budak mesem we nu boga dosa. Parah. 15 tahun tidak terasa anak tadinya nakal sekarang penuh dengan ilmu, menjadi tawadhu. Akhlaknya hebat itu anak, padahal tadinya korban narkoba. Karena pesantren dan basuh pengajian sudah lama, dia berubah akhlaknya yang buruk tadi kepada akhlak yang baik. Dia tawadhu, ketemu dengan guru, dia ucapkan salam. Dia selalu menghargai atasan dan bawahan. Ketika dia lulus pesantren, dia ceritanya jalan-jalan. Dia ahli fikir. Begitu pas dia jalan-jalan di perapatan. Pas di perapatan dia lihat ke sana, anak-anak sekalian. Dia lihat banyak mobil ke sana ke sini yang lewat. Masya Allah Gusti. Orang itu banyak yang lupa akan kewajibannya. Hubutunnya qaswatul qalbi. Lupa dengan kepentingan akhirat. Lupa dengan kepentingan akhirat. Dia berpikir, karena orang yang berpikir sesaat, dia seperti orang yang melaksanakan sholat sunat beribu-ribu rakaat.
Dia takjub dengan apa? Kehebatan alam ciptaan Allah ini. Keur mikir keur ngahulang kitu manehna ningali aki-aki seberang diri itu. Jika anu bingung itu aki-aki, jika rek mentas, tapi sieun jika nak katabrak mobil. Cek eta pemuda jebolan pesantren teh anu ayeuna berakhlak mulia. Alhamdulillah Gusti, abdi dipaparin lahan ku Gusti pikeun dulungan itu aki-aki. Jigana itu aki-aki terek mentas tapi sieun eueuh deui jalma anu nulungan iwati pribadi abdi bade nulungan itu aki-aki. Itu pemuda yang jebolan pesantren itu langsung dia berlari nandonkeun nyawa, tidak lihat mobil kesana kesini. Dia tidak takut dengan mati, yang penting bisa nolong itu aki-aki nurek mentas. Geus ditanya deui eta aki-aki begitu langsung ketemu ku pemuda, langsung dirawel pananganana, langsung dikelek, langsung dipaksa mentas jalan. Aki-aki atau dipentas coba diceseret. Cek pemuda eueuh deui aing pasti boga pahala sebab nulungan aki-aki. Ceritanya sampai ke tepian jalan. Alhamdulillahirabbil alamin, cek eta pemuda anu tawadhu teh, Gusti abdi parantos salamet nulungan aki-aki. Ari gantawang teh aki-aki kalah ngambek. Ai siaku naon goblok. Ai mujuk-mujuk diseseren. Ai kitu kunaon aki? Heuh beja heula sia terek dulungan aing jatuh. Kunaon aing teh di ditu teh kakera mentas goblok. Kalau dipentaskeun deui. Itu yang pertama. Kemudian apalagi Kiai, musibah datang ke Indonesia itu bertubi-tubi. Yang kedua, banyak wanita yang kehilangan malunya alias eueuh kaera. Loba awewe geus eueuh kaera. Di akhir zaman coba tingali. Ya Allah, ya Robbana, kiwari maka geus kusum lejing teh apaan. Nini ge pake lejing. Zaman ayeuna. Leuheung lamun lejingna aya deui dieu. Ieu make lejing ngumpul ka jalan. Di hareupeuna teh aya aran Hello Kitty. Itu kongna Ipin Upin. Teu nanaon eta lejing oge da lebetan kanggo istri mah leuwih terjamin ya, bising nyungkap pakaian luar aya lejing gitu maksudnya. Enggak apa-apa. Tapi coba tinggali ayeuna wanita yang menyerupai laki-laki berpakaian, laki-laki menyerupai wanita, ya Allah di akhir zaman. Coba lihat. Itu yang mengundang banyak musibah yang kena. Ya. Tapi saya meyakin untuk anak-anak kita di sini ya, semuanya berakhlak baik, insya Allah. Ya, coba aja namakan gitu. Di kampung-kampung Rajaban, Muludan banyak, ya, tapi tetap pakai tiung pada waktu pengajiannya ngumpul. Beres pengajian dibalangkeun na kursi. Itu zaman dulu, sekarang mah insya Allah moal aya. Nah, sadekan aya moal ngaku. Anak sekalian, tadi kembali lagi, ketika kita sholat berjamaah anak-anak, insya Allah kita akan selamat dari kecelakaan 12 rupa. Mana yang pertama, Allah akan memberikan kecelakaan bagi orang yang tidak sholat berjamaah, salasun fid dunya, 3 macam di dunia. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizkihi, bakal dileungitkeun barokah tina rizkina. Rizki kalau sudah kehilangan kebarokahan susah anak-anak. Najan bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah, reaketan lobak libuk, lobak kebon lobak di lebak tengah lebok. Tapi rizki tidak barokah, mencelakakan pemiliknya. Makanya sholat berjamaah agar rizki yang kita terima itu barokah. Itu. Yang kedua,
Yang zi'u minhu nurus salihin. Orang yang tidak berjamaah itu bakal kehilangan cahaya kesolehan hatinya. Akan menjadi qaswatul qalbi. Telas hatena, susah menerima wejangan, susah menerima nasihat. Ya. Yang ketiga, yakunu mabghudun fi qulubil mu'minin. Bakal dibenci sama orang-orang mukmin kalau melihat orang-orang yang tidak berjamaah sholat. Yang terbaik berjamaah itu di masjid. Makanya Stemper menyiapkan masjid di sana. Masjidnya hebat, ya. Lain pakai AC tapi pakai AG, angin gelembung. Ya. Hebat kan? Sekarang seperti itu masjidnya. Ya, supaya tidak harugan. Ya. Tidak perlu kipas, tidak perlu AC. Lihat masjid depan seperti begitu. Terbuka, banyak masjid-masjid pola seperti itu. Apalagi di dunia pendidikan kita ini. Ya. Berjamaah. Kemudian salasun indal maut, 3 macam kecelakaan diberikan kepada orang yang sakaratul maut. Bagi orang yang tidak sholat berjamaah, anak-anak. Masya Allah. Pertama, apa? Yukbadu ruhuhu atshana walau syariba ma'al anhar. Orang yang tidak sholat berjamaah itu dicabut rohnya oleh malaikat Ijroil. Atshan, dalam keadaan haus. Walau syariba ma'al anhar, meskipun diberikan minum sebanyak air walungan, air sungai, tetap dia akan merasakan kehausan luar biasa. Ya. Itu bagi orang yang sholat berjamaah. Makanya sekarang masjid-masjid pasang, Pak. Di sana pakai pasang. Di depan itu, masjid ini untuk umum. Atau masjid yang itu sebenarnya di usia sorangan. Ya. Bakat kita ayah berjamaah, anak. Makanya kalau jadi imam di sholat berjamaah, jangan sholat yang panjang-panjang, ya, yang pendek-pendek saja, supaya makmum lebih betah sholat berjamaah. Apalagi anak, sholat yang 2 ini fardain, berdain itu sholat dingin ketika merasakan apa? Subuh. Sholat subuh ini kita diikuti dengan para malaikat ketika kita berjamaah. Cuma kita tidak melihat. Kata Profesor Hamka dulu, pada waktu saat masih hidup, beliau pernah mengatakan begini. Kalian semua kalau mau melihat orang-orang yang beriman, lihat orang-orang yang melaksanakan sholat subuh di masjid berjamaah. Tapi kalau engkau mau melihat orang-orang Islam, lihatlah pada saat orang-orang berduyun-duyun untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Bisa dibedakan kan? Kalau sholat Idul Fitri yang setahun sekali juga ada itu. Yang sholatnya setahun sekali ada. Tapi kalau sholat subuh susah banget. Ya. As-sholatu khairum minan naum. Budak mora mah kalah jurungku itu bujurna kaluhur. Lain hudang. Ya. Aki-aki nu dosa. Sholat subuh teh keur nu anum cenah gitu. Allah. Ini adalah yang tidak patut kita contoh anak sekalian. Kita semua berjamaah. Makanya di sekolah berjamaah, biasakan nanti di rumah juga berjamaah di masjid kita. Itu anak sekalian. Tapi terlebih dahulu kita harus berwudu yang baik. Ya, berwudu yang baik. Sesudah berwudu baik, maka sholat pun insya Allah akan diterima. Kenapa sholat itu harus didahulukan, dipentingkan? Karena nanti di alam hisab, sholat yang lebih dulu dihisab oleh Allah. Sholatnya baik, maka amal-amal lainnya pun akan baik. Sholatnya buruk, maka amal-amal lain akan buruk anak sekalian. Makanya ibadah yang bagus adalah ibadah sholat. Meskipun memang ibadah-ibadah lain juga perlu oleh kita, cuma yang menjadi patokan ibadah sholat yang didahulukan. Ibadah sholat itu anak-anak seperti kita mengukir angka 1. Kalau sudah ada angka 1, orang berzakat datang 0, berarti bernilai 10. Berbuat baik lagi, datang lagi 0, jadi 100.
Kita hadir di pengajian seperti ini, datang lagi 0, jadi 1000. Karena sudah ada nilai sholatnya. Kalau tidak ada nilai sholatnya masih belang betong, banyak yang ditinggalkan, kita berbuat baik 0 aja terus. 0 meskipun berapa tidak akan berarti. Itu anak sekalian. Jadi 3 macam orang yang tidak sholat berjamaah di dunia, 3 macam orang yang tidak sholat berjamaah, kecelakaan diberikan ketika sakaratul maut. Yang